Yes, listener, seperti janji saya tadi, saya sudah tersambung dengan seseorang di pagi hari yang akan saya ganggu pagi-paginya. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi di listener semua. Aduh, pagi-pagi udah kita todong, gak apa-apa Pak ya. Siap. Ini di listeners, Pak Bambang Purnomo, Head of Retention and Loyalty Telkomsel Branch Jambi. Bener Pak? Ya, betul. Nah, ini kan namanya panjang banget. Kira-kira job desk-nya apa nanti bagi kita tanya nih. Tapi pagi ini gimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah sehat semua Mbak. Oke. Sehat. Semoga teman-teman juga sehat semua juga ya. Alhamdulillah. Ini lagi di jalan atau masih di rumah Pak? Lagi di jalan perjalanan ke kantor, tapi it's okay. Saya berhenti sebentar. Oh, pakai mobil tapi ya? Iya. Oke. Sorry ganggu Pak. Oke, gak apa-apa, mana? Soalnya emang kerjaan saya kalau pagi-pagi gangguin orang emang Pak. Saya suka dengerin lo pas berangkat ke kantor jam 7 itu. Nah, selalu dengerin Pak Tuki, terus dari pembicara yang diundang, saya selalu dengerin. Nah, gimana Pak program baru kita Pak, Selamat Pagi Jambi ini Pak? Saya senang menanti programnya karena kita bisa mendengar dari beberapa sumber, kemudian juga waktunya juga nggak begitu lama, kemudian jadi diselingi dengan musik, jadi para pekerja seperti kami yang memang dari jam 7 itu perjalanan ke kantor, itu juga dapat informasi dan insight mengenai perkembangan Kota Jambi, info, program, update dan lain sebagainya yang memang menurut saya sangat membantu lah buat kami para peserta radio The Radio ya. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih udah dengerin nih Pak. Dan biasanya kalau pagi-pagi kayak gini aktivitas pagi seorang Pak Bambang itu ngapain sih Pak? Ya biasanya pagi kalau udah bangun pagi, sholat subuh, bersih-bersih rumah, terus ya pagi jam 6:30 biasanya siap-siap untuk berangkat ke kantor gitu. Jadi saya bagi tugas nih biasanya kalau pagi istri yang nganterin anak ke sekolah, kadang kalau misalnya saya sempat, saya bareng anak ke sekolah gitu. Jadi perjalanan ke kantor cukup lumayan 30 menit dari daerah di Eka Jaya ke Kelanai. Jadi saya optimalkan waktu jam 7 itu sudah berangkat ke kantor gitu. Lumayan. Dan tipikalnya morning person kayaknya karena kerja berangkat pagi gitu, berangkat pagi, jadi pagi-pagi sebelum jam 8 itu udah di kantor, seperti itu maksudnya. Oh, Pak Bambang termasuk morning person juga Pak ya? Iya. Waduh, semangat nih kalau gitu. Berarti jam absen pagi jam berapa sih Pak kantor Pak? Biasanya jam 8 masuk ke jam 8 pagi, kemudian baru setelah itu ya melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau Pak Bambang juga ngabsen? Iya, jadi setiap karyawan itu wajib untuk melakukan absensi via aplikasi di smartphone-nya masing-masing. Oh gitu. Telkomsel itu wajib melakukan absensi sehingga terrecord aktivitas clock in, absen pagi dan clock out di absen sore, seperti itu. Kiranya seorang head nggak perlu absen lagi Pak. Oh, semuanya harus absen. Karena ini nanti juga ada support uang buat makan siang juga, jadi absen. Kalau nggak absen nggak ada support makan siang juga Pak ya? Iya. Lumayan juga makan siang nih. Pak, kalau misalkan pagi-pagi gini sarapan favorit keluarga Pak Bambang apa sih Pak biasanya Pak? Anak-anak. Oke, biasanya sih kalau saya kan biasa sarapan tuh di kantor tuh sambil jam 8 sambil nyiapin kerjaan, karena biasa jam 8 tuh ada briefing pagi secara Zoom, jadi biasanya sambil sarapan. Biasanya istri saya nyiapin untuk sarapan ataupun makan siang, seperti itu. Jadi saya paling jarang untuk makan di luar karena saya pikir lebih sehat untuk makan yang dibawakan bekal sama istri kan. Jadi saya selalu makan yang dibawakan sama istri, kadang nasi goreng atau mie goreng atau sarapan yang disiapin sama istri, biasanya selalu lebih enak lah untuk dinikmati, seperti itu Mas. Iya benar, kalau zaman sekarang sih emang lebih amannya, lebih enaknya dibawa bekal dari istri Pak ya. Lebih higienis juga, lebih sehat juga, benar sih. Apalagi kalau untuk anak-anak juga nih Pak ya. Iya, jadi memang selalu biasa saya anak itu juga selalu dibekali nih sama itu, jadi dia nggak perlu jajan keluar, jadi di tasnya udah tersedia snack ataupun
makan siang dibawakan sama istri gitu. Benar, ini perlu dicontoh nih di listeners. Walaupun agak misalkan aduh males deh masak pagi-pagi, tapi demi anak-anak, demi suami juga, demi kesehatan keluarga Pak ya. Betul. Gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah sempat singgung nih, saya Pak Bambang kan merupakan Head of Retention and Loyalty Telkomsel Branch Jambi. Betul. Itu job desk-nya ngapain sih Pak? Panjang banget namanya Pak. Oke, jadi memang per 1 September ini saya diamanahkan di posisi yang baru di Head of Retention and Loyalty. Sebelumnya saya sempat di Head of Direct Sales Operation untuk di IndiHome selama 2 bulan kemarin, karena memang rekan-rekan semua mungkin tahu di per 1 Juli terjadi perubahan organisasi di Telkom Group. Jadi bisnis unitnya IndiHome itu dialihkan ke Telkomsel, dan saat ini Telkomsel untuk bertanggung jawab untuk melakukan penjualan, pelayanan, bahkan support untuk pelanggan setia IndiHome. Nah, di 1 September ini memang ada perubahan sehingga saya balik lagi ke tim Retention and Loyalty. Jadi kalau memang di tim Retention and Loyalty ini lebih bagaimana kita menjalankan program loyalty kepada pelanggan setia Telkomsel baik dan pelanggan IndiHome, sehingga harapannya pelanggan-pelanggan setia kita yang jumlahnya sudah cukup banyak itu bisa kita berikan apresiasi, kita berikan program-program retention atau program loyalty sehingga mereka makin nyaman untuk menggunakan produk dan layanan kita. Selain kualitas layanan kita selalu kita jaga, kemudian juga jaringan kita selalu kita perbarui, kemudian kapasitas jaringan kita tingkatkan. Kemudian kalau ada gangguan seperti IndiHome misalnya ya, pelanggan dengan menelpon ke 147 langsung kita layani dan teknisi langsung on-site sehingga pelanggan itu nyaman dengan apa layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Karena memang Telkomsel salah satu perusahaan telekomunikasi yang selalu fokus kepada customer centric untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan setianya di Jambi dan di seluruh Indonesia. Berarti Bapak langsung ke konsumennya nih Pak ya? Iya betul. Jadi program-program yang kita buat itu langsung kepada pelanggan. Contohnya kemarin kalau misalnya di hari pelanggan masuki misalnya ya, di hari pelanggan 4 September kita membuat beberapa program lokal misalnya selain program nasional yang di-running oleh tim kantor pusat. Seperti misalnya di hari pelanggan kemarin kita membuat program Super Telkomsel Point, kemudian di kantor layanan kita juga kita apresiasi pelanggan dengan snack-snack kecil, kemudian juga ada program-program lainnya yang bisa pelanggan dapatkan seperti di hari kemarin pelanggan bisa mendapatkan kuota data dengan membeli paket spesial di hari pelanggan hingga 310 giga, kemudian juga bisa menukar Telkomsel Point di beberapa merchant kayak di Pizza Hut dan lain sebagainya itu dengan beberapa poin aja. Nah ini merupakan salah satu program yang memang dijalankan oleh Telkomsel yang harapannya bisa terus memberikan apresiasi kepada pelanggan loyal. Jadi pelanggan-pelanggan yang mungkin udah berlangganan di atas 20 tahun, di atas 10 tahun, ini bisa terus kita apresiasi sehingga mereka terus loyal dengan apa yang kita berikan di layanan dan kualitas yang kita selalu berikan kepada pelanggan kita. Nah Pak, tadi Bapak juga sempat singgung ada konsumen, saya yakin juga saya juga pernah ketemu lah, katanya saya bapaknya itu pakai kartu Telkomsel udah hampir 20 tahunan. Itu biasanya apa yang diberikan pihak Telkomsel nih Pak kepada konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan yang emang loyal banget sampai puluhan tahun kan, 20 tahun pakai Telkomsel. Baik, jadi Mas Uki dan listener semua, jadi pelanggan di Telkomsel itu memang ada beberapa kategori segmen. Biasanya itu mendapatkan jumlah Telkomsel Point tertentu berdasarkan dari hasil penggunaan atau usage. Misalnya menggunakan kartu halo, setelah itu kartu halonya ada tagihannya, misalnya katakan 100.000, dari 100.000 itu nanti akan muncul sejumlah poin yang bisa ditukarkan dengan promo atau misalnya pakai telepon, pakai internet, ataupun misalnya contoh yang lain itu diskon atau potongan harga di macam-macam yang bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi poin ini bisa dinikmati pelanggan, termasuk di IndiHome juga, di aplikasi My IndiHome ataupun di aplikasi My Telkomsel. Bapak dan Ibu pengguna setia Telkomsel ataupun IndiHome itu juga bisa mencek jumlah poin yang
digunakan berapa di langganannya, misalnya di nomor ID layanan IndiHome ataupun di nomor Telkomselnya, baik itu kartu halus, simpati kartu ataupun Gayu, sehingga bisa nih ditukar nih kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa mencek di Telkomsel Point yang di aplikasi My Telkomsel gitu ya, bisa dipilih mau tukar souvenir atau tukar dengan diskon potongan harga di merchant-merchant tertentu, kemudian juga bisa mendapatkan kuota internet misalnya. Seperti itu adalah salah satu cara bagaimana kita selalu memberikan apresiasi kepada pelanggan sehingga pelanggan juga setia. Nah, kayak kemarin contohnya maksudnya untuk pelanggan-pelanggan yang kategori diamond menggunakan uang saku ya, kemarin juga saya sempat visit beberapa pelanggan yang pengguna layanan Fix IndiHome yang kategorinya pelanggan high value customer yang memang penggunanya cukup sangat besar dan sudah lama menggunakan layanan tersebut. Kita kunjungi dan kita berikan apresiasi sebagai bentuk perhatian Telkomsel kepada pelanggan-pelanggan setianya, baik itu pelanggan IndiHome ataupun pelanggan mobile, seperti itu. Tuh, ternyata Telkomsel nggak mengabaikan konsumen-konsumen yang emang loyal udah 20 tahunan, 10 tahunan pakai kartu Telkomsel Pak ya. Selalu memberikan yang terbaik juga nih. Betul, dengan jumlah pelanggan saat ini hampir 170 juta pelanggan, kita harus terus perhatikan pelanggan-pelanggan setia kita agar pelanggan terus bisa loyal dan terus bisa kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada lebih dari 170 juta pelanggan setia Telkomsel. Banyak juga ya pakai Telkomsel. Nah Pak, di bulan September ini masih awal-awal bulan September nih Pak, ada program apakah dari Telkomsel Pak di September ini yang bisa kita nikmati Pak? Oke, baik. Buat pelanggan setia Telkomsel, khususnya pengguna yang ingin menggunakan layanan IndiHome, kepada Bapak dan Ibu pelanggan ya di Jambi, kita ada promo untuk yang terbaru bagi pelanggan yang ingin berlangganan IndiHome. Itu ada paket hanya membayar biaya pasang 150.000 dari 500.000. Jadi bisa menikmati layanan IndiHome mulai dari 30 Mbps itu di angka 280 ribuan. Kemudian juga yang lagi promo juga itu yang 50 Mbps di 325.000 per bulan, ataupun yang 100 Mbps itu 425.000 per bulan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menikmati nih layanan di rumah dengan menggunakan layanan IndiHome. Ataupun kalau misalnya saya di rumah belum ada jaringan IndiHome nih, bisa. Jadi di Telkomsel juga ada yang namanya Orbit, di mana Orbit ini bisa dinikmati untuk wifi bersama keluarga. Jadi dia sistemnya seperti kuota isi ulang dan seperti di handphone, tapi dia memang modem khusus untuk internet yang bisa di-sharing untuk beberapa orang gitu ya. Jadi selain internet rumah dengan teknologi fix, pelanggan juga bisa menggunakan Orbit dengan teknologi mobile yang bisa dibawa kemana-mana si Orbitnya gitu ya. Jadi banyak pilihan dengan adanya convergence atau penyatuan bisnis dari mobile dan IndiHome. Itu harapannya Telkomsel bisa memiliki banyak lini bisnis yang bisa menjadi pilihan masyarakat, sehingga juga operator milik bangsa, dan tentunya kita terus berusaha menghadirkan produk dan layanan yang terus bisa dinikmati oleh masyarakat dengan produk mobile dan produk IndiHome yang rumahan seperti itu. Oke. Nah Pak, kalau konsumen atau pelanggan pengen lihat program-program terbaru dari Telkomsel, itu bisa lihat di mana tuh Pak? Oke. Untuk di pelanggan, untuk di Jambi sendiri kita ada media sosial, mungkin bisa diakses. Kalau seandainya bingung mau masang IndiHome di mana, gitu ya, Bapak dan Ibu bisa cek di Instagram kita di official IndiHome Jambi. Di situ Bapak dan Ibu bisa cari informasi berapa paket yang ada saat ini, atau bisa chat gitu ya dengan admin yang mungkin nanti akan direspon untuk keluhannya. Kemudian juga
untuk layanan mobile Telkomsel, Bapak dan Ibu bisa follow akun Instagram kita Telkomsel Jambi, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan update dan informasi produk-produk dan layanan tertentu. Dan selain itu juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi di aplikasi My Telkomsel ataupun di website resmi Telkomsel di www.telkomsel.com. Itu dia tadi infonya, lengkap banget tuh, silakan dicek-cek program apa yang bisa dinikmati dari Telkomsel di bulan September ini, Pak ya. Iya. Nah, untuk info juga bahwa di listener, Pak Bambang ini YouTuber. Masih nggak, Pak? Masih YouTube. Memang saya suka membuat konten ini sudah hampir 80 tahun terakhir. Jadi saya suka buat kontennya apa, Pak? Yang masih belum banyak. Jadi kontennya sebenarnya yang saya suka aja. Jadi video-video yang menurut saya memberikan manfaat, informasi, update itu saya share di konten YouTube saya Bambang Purnomo. Jadi saat ini ada sekitar 19,5k subscriber, masih belum banyak, masih I'm trying to best to create a video. Jadi membuat video-video yang menurut saya bisa memberikan manfaat gitu ya. Somehow pernah saya membuat video yang memang viewsnya cukup banyak. Itu waktu itu tips cara beternak ayam petelur. Jadi waktu itu saya memang berwirausaha, salah satunya adalah peternak ayam petelur. Kemudian saya berbagi ilmu, kemudian banyak yang lihat, hampir 1 juta views gitu ya. Jadi ada kebahagiaan ketika kita memberikan informasi atau tips atau tutorial atau sharing yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan itu bisa saya dapatkan ketika saya membuat konten di video. Jadi seperti itu sih, Mas. Walaupun sibuk di kantor kerjaan, tapi tetap diusahain untuk ngonten juga, Pak ya. Konten gitu, jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Udah dimonetisasi belum, Pak? Udah kita. Jadi setelah hampir 1 tahun membuat konten, waktu itu sekitar 200 video something itu saya monetize. Kan udah dapat running AdSense-nya. Sekarang udah sekitar 620 video yang udah saya upload. Cuman ya konsistensi menjadi seorang content creator tuh memang sangat berat ya, karena memang kan kita harus membagi waktu untuk bekerja, kemudian juga membuat konten-konten yang menarik. Di akhir-akhir ini karena konten saya lebih ke ini materi pengajaran, karena kebetulan saya juga dosen praktisi di Universitas Jambi di Fakultas Ekonomi. Ada beberapa materi yang saya ajar, itu saya itu jadi mahasiswa bisa mengakses kembali informasi yang saya ajar. Benar. Kita bisa mendapatkan referensi kalau lupa pelajaran minggu lalu dengan Pak Bambang, saya mau bisa lihat nih di YouTube-nya, jadi mereka bisa research lagi seperti itu. Benar. Ada ngomong kayak gini nggak, Bang, mahasiswa? Kalau mau nilai bagus, subscribe ya YouTube saya. Gak harus Pak ya. Oke, kalau gitu buat diri sendiri penasaran, wah ternyata Pak Bambang punya YouTube channel, langsung aja search ke Bambang Purnomo, Pak ya. Langsung aja search di YouTube kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Bambang waktunya. Maaf udah digangguin pagi-pagi, jalan ke kantornya udah saya todong pagi-pagi. Mungkin ada pesan Pak untuk pelanggan setia Telkomsel, Pak, terakhir. Baik, di hari pelanggan 4 September 2023 kami segenap dengan Telkomsel mengucapkan terima kasih banyak kepada pelanggan setia Telkomsel yang sudah berlangganan layanan Telkomsel, baik itu pelanggan Telkomsel Prabayar seperti Simpati Kartu A, Bayu, kemudian Kartu Halo, Telkomsel Pascabayar, kemudian juga IndiHome. Kami berusaha terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan setia kami agar terus bisa meningkatkan layanan, kualitas jaringan. Adapun ketika pelanggan menghadapi kendala, misalnya kartu hilang ataupun layanan yang diberikan kurang baik, pelanggan bisa komplain lewat kontak center kami untuk di layanan Telkomsel di 188 ataupun datang ke Grapari Telkomsel terdekat, ataupun misalnya IndiHome, Bapak dan Ibu pelanggan setia IndiHome juga bisa melakukan layanan komplain ke 147 041 147. Jadi Bapak dan Ibu misalnya modem IndiHome-nya lost atau tidak ada jaringan internet, nanti setelah di call pelayanan center kita, nanti ada tim teknisi yang akan membantu sehingga
pelanggan setia kita bisa terus kita layani dengan baik, atau bisa datang ke Grapari Telkomsel atau ke Plaza Telkom terdekat, sehingga kami terus berusaha memberikan yang terbaik agar Bapak dan Ibu pelanggan setia kami di Telkomsel dan IndiHome bisa nyaman untuk menggunakan layanannya. Karena saat ini semua orang terhubung dengan internet, terkoneksi dengan internet, dan komunikasi itu menjadi salah satu kebutuhan dasar, karena semua orang butuh komunikasi, chatting, belajar, kuliah, berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ini sangat penting buat kami terus memberikan yang terbaik kepada pelanggan setia kami sebagai perusahaan telekomunikasi milik bangsa. Mungkin demikian Mas Uki dan para listener semua ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Bambang Purnomo, Head of Retention and Loyalty Telkomsel Branch Jambi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bekerja kembali Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, itu dia tadi Pak Bambang Purnomo, Head of Retention and Loyalty Telkomsel Branch Jambi di listeners. Besok siapa lagi yang akan saya gangguin pagi-pagi di listeners. Makanya dengerin terus Selamat Pagi Jambi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai jam 8 pagi bersama Kopi Jambi, kopi asli orang Jambi, diracik dari biji kopi berkualitas sehingga menghasilkan kopi yang nikmat, dan dapatkan Kopi Jambi di toko-toko terdekat.